Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang manusia itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Mari kita mulai kekajian. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum menginjak lebih jauh, perlu diketahui dulu beberapa kalimat-kalimat seperti berikut. 1. Awaluddin makrifatullah, artinya awal beragama adalah mengenal Allah. 2. Layasul sholat illa bin makrifat, artinya tidak syah sholat tanpa mengenal Allah. 3. Men arofa nafsahu fakod arafa robbahu, artinya barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. 4. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, artinya bukankah aku ini Tuhanmu? Betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Quran Surat Al-A'raf 172. 5. Al-insanu siri wa an-nasiruhu, artinya manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. 6. Wafi amfusikum afala tubsirun, artinya aku ada di dalam jiwamu, mengapa kamu tidak melihat? 7. Wanahnu akrobi min habil waris, artinya aku lebih dekat dari urat nadi lehermu. 8. La ta'budu rabbana lam yaroh, artinya aku tidak akan menyembah Allah bila aku tidak melihatnya lebih dahulu. Sekarang mari kita kaji hubungan manusia dengan Allah. Pada malam roibul ruyub, yaitu dalam keadaan antah berantah pada zat, semata-mata, kalau bahasa Jawanya, gung liwang liwung. Pada saat belum ada awal dan belum ada akhir, belum ada bulan dan belum ada matahari, belum ada bintang, belum ada sesuatu pun. Malahan belum ada Tuhan yang bernama Allah. Maka dalam keadaan ini, diri yang punya zat tersebut mentajalikan dirinya untuk memuji dirinya sendiri. Lantas yang punya zat ini bertajali menjadi Nur Allah. Dan Nur Allah kemudian bertajali lagi menjadi Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad bertajali lagi kepada alam semesta. Dan kepada manusia, yaitu insan kamil, yang pada peringkat ini dinamakan Anta Ana, Ana Anta. Maka yang punya zat bertanya kepada Nur Muhammad dan sekalian roh untuk menentukan kedudukan dan taraf hamba. Lantas ditanyakan kepada Nur Muhammad, apakah aku ini Tuhanmu? Maka jawablah Nur Muhammad yang mewakili seluruh roh, ya, engkaulah Tuhanku. Persaksian ini dengan jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf 172. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Artinya, bukankah aku ini Tuhanmu? Betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Setelah pengakuan atau persumpahan roh ini dilaksanakan, maka inilah awal baru era di dalam perwujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam hadits qudsi yang artinya, aku suka mengenal diriku, lalu aku jadikan makhluk ini dan aku perkenalkan diriku. Apa yang dimaksud dengan makhluk ini? Makhluk inilah Nur Muhammad, sebab seluruh kejadian alam maya ini dijadikan dari Nur Muhammad. Tujuan yang punya zat mentajalikan Nur Muhammad adalah untuk memperkenalkan dirinya sendiri dengan diri rahasianya sendiri. Maka diri rahasianya itu adalah ditanggung dan diakui amanahnya oleh suatu kejadian yang bernama insan. Insan yang bertubuh di dalam diri yang batin ini, dan diri batin itulah diri batin manusia atau disebut rohani. Firman Allah dalam hadits qudsi, Al-insanu siri wa nasiruhu. Artinya, manusia itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Jadi yang dinamakan manusia itu mengandung rahasia. Dengan perkataan lain, manusia itu mengandung rahasia Allah. Karena manusia menanggung rahasia Allah, maka manusia harus berusaha mengenal dirinya, dan dengan mengenal dirinya manusia akan dapat mengenal Tuhannya. Sehingga lebih mudah kembali menyerahkan dirinya kepada yang punya diri pada waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tatkala berpisah roh dengan jasad. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha yakmarukum antu abdul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya, yaitu Allah. Hal tersebut dipertegas lagi oleh Allah dalam hadits qudsi. Men arofa nafsahu fakod arafa robbahu. Artinya, barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini, pernah ditawarkan rahasianya itu kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya, hanya manusialah yang sanggup menerimanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Inna, arot enail amata, ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina anyahmilnaha wa asfakna minha, wa hamalahal insanu. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan suatu amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa tidak akan sanggup, lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya. Oleh karena amanat Allah yang merupakan rahasia Allah telah diterima oleh manusia, maka adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya. Dengan kata lain, tugas manusia adalah menjaga hubungannya dengan yang punya rahasia. Setelah amanat Allah yang merupakan rahasia Allah telah diterima oleh manusia melalui diri yang batin, maka untuk tujuan inilah Adam dilahirkan untuk memperbanyak diri penanggung rahasia dan berkembang dari satu dekade ke satu dekade yang lain, diri satu generasi ke generasi yang lain sampai alam ini mengalami kiamat. Dan rahasia akan dikumpulkan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Artinya, kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah.